Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Untuk lebih jelasnya terkait materi apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kalian bisa simak video pembelajaran berikut. Persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah kalian harus bisa 1. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, dan yang kedua yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah kita akan belajar mengenai pengertian persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sebelum masuk ke materi pertama, kita akan mengingat kembali materi mengenai pemfaktoran. Pemfaktoran ada 4 bentuk. Yang pertama, pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx. Bentuk pemfaktoran yang pertama ini memiliki ciri yaitu terdiri dari 2 suku, yaitu ax kuadrat dan bx. Pada bentuk yang pertama ini tidak ada konstantanya. Sedangkan pemfaktoran bentuk yang kedua yaitu pemfaktoran bentuk selisih kuadrat atau ax kuadrat min c. Bentuk yang kedua ini juga memiliki 2 suku yaitu x kuadrat dan konstanta. Bedanya dengan bentuk yang pertama yaitu pada bentuk yang kedua ini tidak ada koefisien untuk x-nya. Sedangkan bentuk yang pertama yang tidak ada adalah konstantanya. Selain itu, pada bentuk yang kedua ini tanda operasinya selalu negatif. Sedangkan yang bentuk pertama tadi boleh positif, boleh negatif. Untuk pemfaktoran bentuk yang ketiga yaitu pemfaktoran bentuk x kuadrat plus bx plus c. Pada bentuk yang ketiga ini terdiri dari 3 suku yaitu x kuadrat, x, dan konstanta. Sedangkan pemfaktoran bentuk yang keempat yaitu pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Bedanya dengan bentuk yang ketiga, pada bentuk yang keempat ini koefisien dari x kuadrat ini tidak sama dengan 1. Kalau yang bentuk yang ketiga ini koefisien dari x kuadratnya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemfaktoran bentuk yang pertama terlebih dahulu. Pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx. Kita akan mencoba mengerjakan soal yang ada di slide. Faktor dari x kuadrat plus 9x adalah, nah, contoh soal yang ada di sini kan sudah sesuai dengan pemfaktoran bentuk yang pertama. Ini tidak ada konstanta dan terdiri dari 2 suku, yaitu x kuadrat dan x. Untuk mengerjakannya, x kuadrat plus 9x sama dengan, kita keluarkan x-nya
terlebih dahulu, karena kan dua suku ini sama-sama mempunyai X, jadi bisa kita keluarkan. Nah, untuk hasil yang ada di dalam kurung, ini kita cari terlebih dahulu. X kuadrat kita bagi dengan X, hasilnya sama dengan X, lalu kita tulis di sini. Sedangkan karena ini positif, maka di sini tandanya juga positif. Lalu 9X dibagi dengan X sama dengan 9. Hasilnya kita tulis di sini. Jadi, faktor dari X kuadrat plus 9X adalah X plus 9. Lalu ini contoh yang kedua, faktor dari 4X kuadrat plus 64X adalah, pertama-tama kita cari dulu FPB dari 4 dan juga 64. FPB dari 4 dan 64. FPB 4 dan 64 kan 4. Jadi 4X kuadrat plus 64X sama dengan, kalau yang contoh soal yang pertama tadi kita mengeluarkan X, tapi kalau contoh soal yang kedua ini yang dikeluarkan 4X. 4-nya ini diperoleh dari FPB antara 4 dan 64 yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya untuk mengisi di bagian kurungnya itu, kita cari terlebih dahulu 4X kuadrat dibagi 4X sama dengan X. Hasilnya kita tulis di sini. Dan 64X dibagi 4X sama dengan 16. Karena tandanya positif, maka di sini juga positif. Lalu yang ini 16. Jadi faktor dari 4X kuadrat plus 64X adalah 4X dikali dalam kurung X plus 16. Kita lanjut ke pemfaktoran bentuk yang kedua, yaitu pemfaktoran bentuk selisih kuadrat atau AX kuadrat min C. Kita langsung mengerjakan contoh soalnya. Faktor dari X kuadrat min 9 adalah, ini bentuk soalnya sudah sesuai ya, terdiri dari dua suku, yaitu koefisien X kuadrat dan konstanta. Untuk mengerjakannya kita tulis soalnya terlebih dahulu. X kuadrat min 9. X kuadrat ini kita tahu bahwa X kuadrat diperoleh dari X yang dikuadratkan, dan 9 ini merupakan hasil dari 3 yang dikuadratkan. Jadi untuk menyelesaikan pemfaktoran bentuk yang kedua ini, kita tinggal menuliskan saja X ditulis terlebih dahulu. Untuk bentuk yang kedua ini selalu di sini negatif dan yang satu positif. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa untuk persamaan bentuk yang kedua ini tandanya selalu negatif, dan hasil penyelesaian dari pemfaktoran bentuk yang kedua itu selalu yang satu bertanda negatif dan yang satu bertanda positif. Untuk setelah tanda ini kita tuliskan angka 3 yang kita peroleh dari 9 ini tadi. Jadi faktor dari X kuadrat min 9 adalah
X min 3 dikali X plus 3. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua, 9x kuadrat min 25. Faktor dari 9x kuadrat min 25 adalah, kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Kita tahu bahwa 9 merupakan 3 yang dikuadratkan dan x kuadrat merupakan x yang dikuadratkan, sehingga 9x kuadrat merupakan 3x yang dikuadratkan, dan 25 dapat diperoleh dari 5 yang dikuadratkan, sehingga kita dapat menuliskan di sini. Kita tulis yang x terlebih dahulu, 3x. Di sini juga sama, 3x. Untuk tandanya jangan lupa yang satu negatif dan yang satu positif. Boleh positif ditulis terlebih dahulu, boleh negatif terlebih dahulu, sama saja. Terus yang di belakang yang tidak ada x-nya atau bilangan saja, ditulis 5. Sehingga faktor dari 9x kuadrat min 25 adalah 3x plus 5 dikali 3x min 5. Selanjutnya ke pemfaktoran bentuk yang ketiga, yaitu x kuadrat plus bx plus c. Di sini ada 3 suku. Yang pertama yang x kuadrat, yang kedua koefisien x, yang ketiga konstanta. Kita coba mengerjakan soalnya. Faktor dari x kuadrat plus 5x plus 6 adalah, kita tulis terlebih dahulu, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan untuk menyelesaikannya kita harus mencari dua bilangan yang bila dikalikan hasilnya sama dengan 6, dan jika ditambahkan hasilnya sama dengan yang B atau 5. Nah, kita perhatikan yang 6 ini. 6 itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan antara 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Atau dengan kata lain, faktor dari 6 itu adalah 1 dikalikan 6 atau 2 dikalikan 3. Dari dua pilihan ini, kita harus mencari yang mana yang bila kita jumlahkan bisa menghasilkan angka 5. Tapi dalam menentukan mana yang harus kita pilih, kita harus melihat tanda operasi dari persamaannya. Karena semuanya positif, jadi pilihan yang tepat adalah yang bawah, yaitu 2 dan 3. Karena kalau 1 dan 6 nanti tidak sesuai. Jadi kita pilih yang 2 dan 3, 2 dan 3. Nah, karena di sini x kuadrat, maka per x. X-nya ini kita tulis di sini. Lalu karena positif, maka tandanya juga positif 2, dan dikalikan ini x juga di sini dituliskan x yang ditulis x terlebih dahulu. Tandanya positif, 3-nya dituliskan. Jadi tadi kita mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika ditambah hasilnya 5. Kita memilih antara
1 dan 6 atau 2 dan 3. Lalu kita memilih yang 2 dan 3. Karena koefisiennya ini X kuadrat, maka kita tulis di sini X, di sini X. Lalu untuk menuliskan jawabannya, ditulis yang X terlebih dahulu, baru yang atasnya, bagian bawah baru yang ke atas. Jadi faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6 adalah X plus 2 dikalikan X plus 3. Contoh yang kedua yaitu faktor dari X kuadrat min 12X plus 20 adalah, caranya sama seperti tadi, kita harus mencari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan 20 dan jika ditambah hasilnya sama dengan min 12. Kita cari faktor dari 20 terlebih dahulu. 20 itu bisa kita peroleh dari 1 dikali 20, 2 dikali 10, dan 4 dikali 5. Dari ketiga pilihan ini, kita pilih mana yang memungkinkan jika ditambah itu hasilnya negatif 12. Dari 1, 2, 3 ini, maka yang kita pilih yang 2 dan 10. Karena negatif, maka ditambah negatif jadinya min 2 dan min 10. Kalau yang contoh soal yang pertama tadi kan positif, makanya positif. Karena ini negatif, jadi kita kasih tanda negatif. Dan benar jika min 2 ditambah dengan min 10 hasilnya min 12, dan min 2 jika dikalikan dengan min 10 hasilnya adalah 20. Jadi sudah sesuai. Nah, ini X kuadrat, kita tulis di sini X, di sini X, lalu kita tuliskan hasilnya, berarti faktor dari X kuadrat min 12X plus 20 adalah, tulis yang bawah terlebih dahulu baru ke atas. X karena negatif, kita tulis negatif 2 dikalikan yang ini X dulu, ditulis X negatif 10. Jadi hasilnya X min 2 dikali X min 10. Selanjutnya adalah pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Faktor dari 3x kuadrat plus 8x plus 4 adalah, untuk proses pengerjaan dari bentuk yang keempat ini hampir sama dengan bentuk yang ketiga tadi. Yang membedakan adalah kalau tadi koefisien dari A-nya itu 1, kalau pada bentuk yang keempat ini A-nya itu tidak sama dengan 1. Boleh negatif, boleh juga positif. Nah, kita tulis soalnya terlebih dahulu. Untuk mengerjakan, kalau yang pertama tadi, kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah bagian konstanta atau belakangnya, tapi karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 3 dikali 4. Atau sama dengan 12. 3 di sini kita peroleh dari koefisien X kuadrat, sedangkan 4 di sini adalah koefisien dari konstantanya. Dua bilangan yang harus kita cari itu juga jika ditambahkan hasilnya sama dengan 8 atau koefisien dari X-nya. Nah, kita lihat yang dikalikan. Maka 12 itu bisa kita peroleh dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Kita pilih antara 3 ini, mana yang sesuai mana yang memenuhi jika ditambah hasilnya akan sama dengan 8.
Maka kita pilih yang 6 dan 2. Karena 2 jika ditambah dengan 6 hasilnya 8, dan 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi sesuai atau memenuhi dari cara pengerjaannya. Selanjutnya, kalau tadi pernya itu kan X, sekarang menjadi 3X. 3X di sini kita lihat dari koefisien X kuadratnya ini. Karena di sini 3, maka di sini 3X. Di sini juga 3X. Tapi kita tidak bisa langsung menuliskannya ke bentuk jawabannya. Kita harus lihat dulu antara kedua ini adakah yang bisa disederhanakan. Ternyata ada ya. Yang ini kita sederhanakan, kita bagi 3 hasilnya 2, kita bagi 3 hasilnya 3X bagi 3 kan X. Baru kita tuliskan. Sama dari bawah ke atas. Dari bawah dulu baru ke atas. Jadi kita tulis 3X, tandanya positif, plus 2. Yang ini karena sudah kita sederhanakan, sehingga tinggal X ke atas ditambah 2. Jadi faktor dari 3X kuadrat plus 8X plus 4 adalah 3X plus 2 dikalikan X plus 2. Untuk contoh yang kedua, yaitu faktor dari 2X kuadrat min 7X plus 5 adalah, kita tulis terlebih dahulu, kita harus mencari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 10. 10 tahu dari mana? Dari 2 dikalikan dengan 5. Dan apabila ditambah dua bilangan tersebut, hasilnya adalah min 7. Kita lihat 10, faktor dari 10 itu 1 dikalikan 10 dan 2 dikalikan 5. Mana dari dua ini yang memenuhi jika ditambah bisa sama dengan min 7? Jawabannya adalah yang bawah. Karena tanyanya negatif, berarti negatif 2 ditambah negatif 5. Coba dicek, negatif 2 ditambah negatif 5 benar sama dengan negatif 7, dan negatif 2 dikalikan negatif 5 benar, jawabannya adalah 10. Selanjutnya, karena di sini koefisiennya 2, maka pernya 2X, dan di sini juga 2X. Yang ini bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 2 ini 1, 2X dibagi 2 sama dengan X. Maka jawabannya kita tulis dari atas ke bawah, X terlebih dahulu X, ke atas jadinya min 2, yang ini 2X min 5. Jadi faktor dari 2X kuadrat min 7X plus 5 adalah X min 2 dikalikan dengan 2X min 5. Setelah kita mempelajari tentang pemfaktoran, kita lanjut ke pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan ABC merupakan anggota dari bilangan real. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. A sendiri merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Dan X merupakan variabel atau disebut variabel. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Di sini kita tahu bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan min 3. Memenuhi syarat karena semuanya merupakan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, ini A-nya sama dengan 1,
1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan min 9. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, ada 3 cara yang bisa kita gunakan, yaitu pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan 2 cara terlebih dahulu. Untuk yang rumus ABC kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita akan mencari akar-akar menggunakan pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama adalah pemfaktoran terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah mengingat kembali tentang bentuk-bentuk pemfaktoran dan cara pemfaktoran, maka kita bisa mengerjakan soal ini. Tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Tadi ini merupakan bentuk yang ketiga ya. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi tentang pemfaktoran bentuk yang ketiga, kita ketahui bahwa faktor dari X kuadrat min 2X min 3 adalah X min 3 dikalikan dengan X plus 1. Setelah ini, kita tulis X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Lalu, min 3 ini kita pindah ruas ke sana, sehingga jika min dipindah ruas berarti kan hasilnya tandanya berubah jadi positif. Berarti X1 sama dengan 3 atau X sama dengan yang ini positif 1 dipindah ruas ke sana jadi negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 3, min 1. Jadi X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan min 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentukan nilai X dari persamaan kuadrat 4X kuadrat min 36 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Ini merupakan pemfaktoran bentuk yang kedua ya, bentuknya AX kuadrat min C ya. Nah, kita cari, untuk mencari nilainya kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita faktorkan, tadi kita sudah Ibu jelaskan mengenai pemfaktoran untuk bentuk yang kedua. Jadi ini hasilnya 2X min 6 dikalikan 2X plus 6. Sehingga dari sini kita bisa tulis 2X min 6 sama dengan 0 atau 2X plus 6 sama dengan 0. Min 6-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan X1 sama dengan 3. Atau yang ini 6-nya dipindah ruas ke sana, 2X sama dengan min 6. X sama dengan min 6 dibagi 2. X sama dengan min 3. X2 sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persoalan di atas adalah 3, min 3. Dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3.
Selanjutnya adalah metode kuadrat sempurna. Tahap inti dari metode kuadrat sempurna adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna x plus p dikuadratkan plus q sama dengan 0. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari x kuadrat harus 1. Maka untuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 harus dibagi a supaya koefisien dari x kuadrat juga 1. Jadi intinya, jika nanti ada persoalan dengan persamaan kuadratnya nilai a-nya tidak sama dengan 1, maka harus kita jadikan 1 terlebih dahulu untuk bisa mengubahnya ke bentuk kuadrat sempurna. Kita langsung ke contohnya saja. Kita coba kerjakan contohnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat x dari x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0 dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikannya, kita tulis soalnya terlebih dahulu. Setelah itu, konstanta atau c-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga diperoleh x kuadrat plus 4x sama dengan 5. Selanjutnya, untuk mengubah dari bentuk x kuadrat plus bx plus c menjadi bentuk x plus p kuadrat plus q, seperti yang di slide sebelumnya tadi, kita harus menambahkan dengan 4/2 kuadrat. Ini kita tambahkan di kedua ruasnya. 4 di sini kita peroleh dari koefisien dari x-nya. Sedangkan 2 di sini merupakan nilai yang tetap, jadi selalu 2. Sehingga dari sini kita peroleh x kuadrat plus 4x plus 2 kuadrat sama dengan 5 plus 2 kuadrat. Dari sini bisa langsung kita tulis x plus 2 kuadrat. 2-nya ini kita peroleh dari 2 yang ini. Dari hasilnya. Sama dengan 5 plus 2 kuadrat sama dengan 4. X plus 2 kuadrat sama dengan 9, sehingga x plus 2 sama dengan plus minus dari akar 9. Ingat di sini plus minus ya. Sehingga x plus 2 sama dengan plus minus akar 9 berapa? 3. Sehingga x sama dengan plus minus 3, 2-nya dipindah ruas jadi min 2. Sehingga dari sini kita peroleh x1 sama dengan yang positif terlebih dahulu, 3 min 2 sama dengan 1, dan x2-nya yang negatif, berarti negatif 3 min 2 sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari persoalan di atas adalah 1, min 5. Dengan nilai x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan min 5. Untuk soal yang kedua yaitu tentukan nilai x dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 20x min 22 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. 2x kuadrat min 20x min 22 sama dengan 0. Di sini kita ketahui bahwa koefisien dari x kuadrat sama dengan 2. Sedangkan tadi untuk bisa mengubah ke bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari x kuadratnya ini harus sama dengan 1. Sehingga persamaan ini harus kita bagi dengan
2. Diperoleh X kuadrat min 10X min 11 sama dengan 0. Dari sini konstantanya atau min 11 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi 11. Selanjutnya kita akan menambahkan agar bisa dibentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna, ditambah B per 2. B-nya kan min 10 per 2 dikuadratkan. Sama dengan 11. Yang ruas kanan juga sama. Min 10 per 2 dikuadratkan. Min 10-nya ini kita peroleh dari B ini. Bukan min 20 ya, karena tadi kan persamaannya ini sudah kita sederhanakan. Sehingga dari sini kita peroleh X kuadrat min 10X plus min 5 kuadrat sama dengan 11 plus min 5 kuadrat. Dari sini kita bisa langsung tulis X min 5 kuadrat. Min 5-nya kita peroleh dari sini sama dengan 11 plus min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Sehingga X min 5 kuadrat sama dengan 36. X min 5 sama dengan plus minus akar 36. X min 5 sama dengan plus minus 6. Sehingga X sama dengan 5 plus minus 6. Dari sini kita peroleh X1 sama dengan 5 plus 6 sama dengan 11. Dan X2-nya 5 min 6 sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari persoalan di atas adalah 11, min 1. Dengan X1 sama dengan 11 dan X2-nya sama dengan min 1. Setelah mempelajari tentang materi-materi tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, dan abc merupakan anggota bilangan real. Tahap inti dari metode pemfaktoran adalah memfaktorkan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi x plus p dikalikan x plus q. Dan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, yaitu kita mengubah persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna x plus p kuadrat plus q sama dengan 0. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, agar kalian lebih memahami materinya, maka setelah ini kalian kerjakan soal post-test yang Ibu berikan. Selain itu, Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian dan untuk pengumpulannya akan Ibu informasikan melalui WA Group. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.